Hi everyone, welcome back to my channel Amelia Book Talks. Halo semuanya, kembali lagi di channelku Amelia Book Talks. Kali ini aku akan membahas sebuah novel yang kemungkinan besar akan membuat kalian ngiler atau lapar. Pernah nggak sih kalian baca novel atau buku yang bikin kalian ngiler, ngidam, ataupun lapar sama sebuah makanan? Nah, buku yang baru saja selesai aku baca ini bikin aku ngidam untuk makan es krim, makan pancake, makan cupcake, pokoknya makan makanan yang manis. Judul buku ini adalah Evergreen. Buku ini ditulis oleh Priska Primasari dan kalian bisa baca buku ini di aplikasi atau website dari Cabaca. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang aplikasi ini, bisa langsung download di Play Store ataupun cek di websitenya. Kalau aku lihat Kak Priska ini sudah menulis berbagai macam buku ya, ada yang sudah diterbitkan secara fisik, ada juga yang secara digital. Nah, kebetulan Evergreen ini sebenarnya sudah pernah diterbitkan secara fisik, tapi udah agak-agak jadul gitu ya. Nah, aku juga baru tahu setelah baca buku ini, tapi aku baca buku ini di aplikasi Cabaca. Aku suka banget dengan covernya. Ya, ini langsung aja ya. Begitu aku lihat covernya tuh, wow, estetik dan sesuai dengan isi atau judulnya. Evergreen adalah sebuah cafe yang menyajikan makanan-makanan manis atau dessert seperti es krim, sorbet, pancake, cupcake, dan teman-temannya. Nah, makanya covernya ini sangat mewakili dan Jepang banget, sesuai dengan situasi, kondisi, setting, tempat yang dijabarkan di novel ini, yaitu di Jepang. Novel ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Rachel Yumeko Rivere. Aku nggak tahu ya cara baca nama belakangnya. Dia adalah seorang wanita keturunan Amerika Jepang yang bekerja di Jepang di sebuah penerbitan bernama Sekai Publishing. Nah, cerita ini bermula dari Rachel yang menolak sebuah naskah dari penulis pemula. Nah, gara-gara dia menolak dengan cara yang kurang profesional, akhirnya dia dipecat deh. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Setelah dia dipecat, jadi pengangguran, jobless, tidak punya penghasilan, dia juga dijauhi sama teman-temannya. Bukan karena nggak punya duit sih ya, tapi ternyata karena dia punya sikap yang menyebalkan, dia juga egois. Evergreen ini adalah sebuah cafe dengan pemilik dan konsep yang cukup unik. Ya, pemiliknya adalah Yuya, dia emang orangnya nyentrik dan unik. Terus dia juga kayak punya semacam misi sosial. Dia ingin orang-orang yang datang ke Evergreen itu kalau misalkan sedih, bisa lebih bahagia, kalau misalkan terpuruk, lebih termotivasi. Kurang lebih gitulah. Yuya ini punya semacam semangat, filosofi untuk membantu orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama pelanggan-pelanggannya. Jadi bukan cuma dianggap seperti raja dan ratu, tapi juga sebagai seperti sahabat. Rachel datang ke Evergreen dalam keadaan yang terpuruk dan hampir putus asa gitu ya. Tapi kemudian apa yang dia dapatkan di Evergreen, melihat pelayannya, es krimnya yang enak, terus ada Yuya juga yang rese gitu ya. Aku udah gak lupa bagian awal depannya bagaimana Rachel dan Yuya ini ketemu, tapi Yuya itu rese banget nganuin Rachel dan akhirnya membujuk Rachel untuk bekerja di Evergreen. Awalnya Rachel ini menolak, tapi kemudian lama-lama dia yaudah nggak punya pekerjaan, terus juga di sana orang yang menyenangkan. Akhirnya dia bekerja di situ dan dia akhirnya mulai mengenal orang-orang yang ada di balik Evergreen. Disinilah kisah Rachel dan tokoh-tokoh utama yang lain bermula. Jadi di Evergreen ini ada beberapa pekerja selain Yuya tentunya. Yuya sebagai pemilik, ada Fumio dan saudara laki-lakinya yang bernama Toshi, ada Kari, ada Gama, dan juga ada seorang pria misterius yang sering banget nongkrong di cafe itu, namanya Toichiro. Sebenarnya novel ini cukup light atau cukup ringan, tapi setelah aku membaca, bahkan sampai akhir gitu ya, rasanya tuh seperti mengupas bawang gitu ya. Dari awal cerita kelihatannya akan bahagia, akan ringan, konfliknya nggak terlalu berat. Ternyata setelah aku berkenalan dengan tokoh-tokohnya ini, mereka punya semacam backstories atau kisahnya masing-masing.
Fumio ini ternyata adalah seorang kakak yang mempunyai seorang adik yang mengalami Alzheimer. Dan dia merawat adiknya bertahun-tahun. Dia harus menghadapi kenyataan bahwa adiknya semakin lama semakin hilang ingatan. Dalam artian dia melupakan satu persatu kenangan yang dia punya bersama kakaknya, bahkan bersama member-member dari Evergreen. Terus ada Kari juga. Kari adalah sebenarnya sahabat sekaligus orang yang suka sama adiknya Fumio, yaitu Toshi. Dan dia ini terpukul banget, dulu mereka bisa sering jalan bareng. Sebenarnya Toshi tuh dulu kalau nggak salah bekerja di Evergreen juga, cuma semenjak kesehatannya memburuk, dia harus tinggal di rumah dan dirawat di rumah. Nah, hari ini lebih nyesek lagi. Toshi bahkan sudah melupakan sahabat yang mencintainya, yaitu Kari. Ini nyesek banget sih, swear. Lalu ada Yuya yang nyentrik, unik, dan rese ini ternyata juga punya kisah yang cukup kelam dan menyedihkan. Jadi ternyata ada sejarah kenapa dia bisa sampai membangun Evergreen dan juga kayak punya misi filosofi untuk membantu orang-orang yang punya kesulitan atau niatan untuk mengakhiri hidupnya. Rachel mulai bisa beradaptasi dengan kehidupannya sebagai pegawai di Evergreen. Ada juga Fumio yang mendapati kenyataan bahwa adiknya terus-menerus kehilangan ingatan. Dan ini membuat nggak cuma Fumio ya, tapi rekan-rekan di Evergreen juga prihatin. Terutama Kari tentunya. Jadi ada sesuatu yang ingin dilakukan Kari sebelum ingatan dari Toshi ini benar-benar menghilang. Nah, mereka berusaha untuk mempersiapkan hal itu sebelum Toshi benar-benar keadaannya memburuk. Di sisi lain, ada seorang tokoh mungkin yang aku sudah sebutkan, namanya Koichiro. Nah, ini ternyata menyimpan sesuatu gitu ya. Nah, ini ternyata agak-agak berhubungan ya. Kukira awalnya nih tokoh-tokohnya ya biasa aja gitu, nggak ada hubungan yang rumit atau apapun. Ternyata Koichiro punya sebuah koneksi yang cukup mengejutkan dengan Rachel. Mungkin segitu dulu ya, karena nanti takut spoiler. Kalian bisa baca kisah selengkapnya di Cabaca. Yang aku suka dari novel ini adalah tema ceritanya. Aku suka banget tema-tema yang ringan tapi ternyata dalam gitu ya. Bahasanya, cara berceritanya aku suka. Terus juga karakter-karakternya gitu ya. Mulai dari Yuya, mulai dari Fumio dan Toshi, Rachel, Toichiro. Mungkin yang agak aku nggak terlalu ingat itu adalah Gama. Ya, Gama itu agak-agak kurang berkesan atau mungkin kurang diceritain ya. Awalnya aku pikir buku ini hanya akan membuatku merasa lapar, merasa ngiler terhadap makanan-makanannya. Ternyata tidak. Buku ini juga membuat aku merasa nyesek, sedih, karena ceritanya makin lama makin deep. Aku paling suka tema-tema keluarga, persahabatan. Ini sebenarnya ada romance-nya tapi sedikit, tapi secara keseluruhan tema persahabatan dan keluarga itu ya evergreen. Itu adalah tema yang sepanjang masa ya, meskipun ini mungkin sudah ditulis sama penulisnya sudah lama, tapi tetap relatable sampai sekarang. Terutama menjelang bagian akhir ya, ada plot twist, ada climax, ada makna yang tersirat, apa yang ingin disampaikan penulis itu aku dapat banget di bagian akhir. Mungkin satu hal yang bikin aku agak kurang gimana gitu dengan buku ini adalah menuju ending itu kayak tata bahasa atau kalimat itu agak-agak tidak seperti di awal, kayak agak-agak buru-buru gitu, buru-buru ingin menyelesaikan masalahnya atau plot twistnya atau klimaksnya atau gimana, aku juga nggak tahu. Sama ada satu sedikit adegan romance yang kalau menurutku nggak terlalu pas dengan genre novel ini, tapi that's okay sih, aku tetap suka. Kalau kalian suka dengan makanan, suka dengan dessert, dan butuh bacaan yang light, ringan, suka dengan Jepang, atau mungkin suka bacaan yang no makna, heartwarming, kalian bisa baca novel ini, Evergreen dari Priska Primasari. Langsung aja download aplikasi Cabaca di Play Store atau langsung ke websitenya. Dan novel ini tuh nggak terlalu panjang, cuma 30 bab doang. Dan ini kemungkinan besar kalian bisa selesaikan dalam satu kali hidup. Itu aja review dariku, semoga bermanfaat. See you again next time, bye bye.